Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Rasulillah Maulana Muhammad ibn Abdullah yajma'in, amma ba'd. Kepada yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati guru kita bersama, Ad-Da'i ilallah Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Idrus Al-Mashhur Al-Murabi wa jasadana wa ruhana dalam perjalanan, Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad ibn Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, amtanallah bituli hayatihim, amin. Semoga Allah panjangkan umur guru-guru kita, sehat walafiat, barakah dunia wal akhirat. Dan juga Al-Habib Muhammad Bagir ibn Habib Idrus Al-Idrus, Al-Habib Husain Al-Haddad, Al-Habib Samil bin Yahya, Al-Habib Agil Al-Attas, dan juga para kiai, penasehat saya, guru saya, orang tua saya, Kiai Haji Musli Singgan, Al-Ustadz Haji Ahmad Mubarak, Kiai Haji Dr. Kiai Haji Muhammad Mukhrajin, Abah Ngadio, Kiai Haji Baden Saiful Adam dari Bandung, Kiai Haji Dr. Muhammad Mukhrajin dari Surabaya, yang alhamdulillah ada di tempat ini, insyaallah mudah-mudahan memberikan berkah dunia wal akhirah kepada kita. Dan juga kepada para asatid wa asatidah, dan juga kepada ketua daripada Wali Kota Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Utara, Kodim Jakarta Utara, Kecamatan Koja, RW 05, RT 1 hingga RT 10, Rawabadak Selatan, Lurah Rawabadak Selatan, dan semua jajarannya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat. Tidak panjang kalam, saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas daripada terjadinya dalam kegiatan ini yang insyaallah memberikan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang lebar, langsung saja nasihat ini kita berikan kepada guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad ibn Al-Habib Ali bin Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf. Kepadanya Fahiyat Tafadhol Mazkur. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'maihi wa alaihi, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammad, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kafati awliya'i, amma ba'd. Alhamdulillah, waktu sudah berlalu begitu cepat, hampir jam 11 baru kita memulai. Insyaallah sedikitnya kita akan ambil keberkahan daripada acara haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad bin Ali, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau adalah seorang ulama. Beliau adalah seorang habaib, seorang habib yang terkenal dengan keilmuan, kewaraannya, dan juga terkenal dengan kewaliannya. Kalau kita melihat cerita-cerita tentang Habib Ali Al-Habsyi, tentu cukup dengan kita melihat berapa banyak orang di seluruh Indonesia, khususnya jika mengadakan acara maulid, menggunakan karangan Maulid Sumtuduron. Itu adalah bentuk kemuliaan karamah daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada sedikit cerita bahwa di saat Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf dari Sirun, beliau datang berkunjung ke pesantren yang dipimpin oleh almarhum Kiai Muhammad Hasan Genggong. Itu pesantren besar, pesantren ternama.
pada saat Habib Abdul Qadir berkunjung ke tempat Kiai Hasan Genggong, ini Kiai Hasan Genggong bertanya kepada Habib Abdul Qadir, bagaimana kabarnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Kaget ini, Habib Abdul Qadir kaget, kok Kiai Hasan Genggong yang tidak pernah ke Hadramut tahu mendengar bahwa ada seorang Habib yang bernama Habib Ali Al-Habsyi. Bahkan Kiai Genggong ini menjelaskan bahwa ciri-ciri daripada Habib Ali Al-Habsyi, warna kulitnya begini, pakaiannya begini, rumahnya di depannya ada Masjid Ar-Riyad. Semua ciri-ciri itu disebutkan oleh Kiai Hasan Genggong. Sepulangnya ini Habib Abdul Qadir, kemudian Habib Abdul Qadir itu pulang ke Siwun, ke Hadramaut. Saat berkunjung ke tempatnya Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi bertanya lagi kepada Habib Abdul Qadir bin Qutban, apakah engkau bertemu dengan Kiai Hasan Jawi? Kiai Hasan Genggong maksudnya, Kiai Hasan Jawi. Kaget Habib Abdul Qadir, kok Habib Ali yang tidak pernah ke Indonesia juga tahu, bahkan mengenal dan merincikan semua sebagaimana rinciannya Kiai Hasan Genggong. Sama persis juga Habib Ali demikian mengetahui ciri-ciri daripada Kiai Hasan Genggong. Itulah bagian daripada karomah-karomah orang-orang tua terdahulu. Karena itu di zaman sekarang ini kita mesti mengerti berapa banyak orang sudah mulai dihilangkan keyakinannya untuk mempercayai para wali-wali Allah. Wali-wali Allah ini hati-hati, jangan sembarangan kita caci maki, jangan sembarangan menafik-nafikan, merendah-rendahkan atau menghilangkan kewaliannya dengan berbagai macam dalil. Karena mereka tahu apa yang kita tidak tahu, mereka tahu. Ahlan wa sahlan. Ini ada Habib Muhammad bin Syihab. Ini Habib kita, orang TV, wajahnya ganteng, luar biasa. Cuman sayang bininya masih satu. Ya, ahlan wa sahlan. Fadal Habib, fadal. Memang kalau orang TV begini, terang kita lihat. Ahlan wa sahlan. Lanjut sedikit lagi ya. Karena itu kita harus meyakini magam-magamnya para aulia-aulia kita. Jangan kita kepancing dengan keadaan zaman yang sekarang ini. Sudah mulai ada orang yang menafik-nafikan tentang kewalian wali ya terdahulu. Ini luar biasa. Mungkin mereka nggak pernah lihat kalau Habib ngalamin, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ngalamin, saya tahu ceritanya dan ngalamin masa hidupnya. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid itu saat ada orang datang bertanya tentang agama Islam, ini orang non muslim, sedang dia menjelaskan tentang agama Islam, masuklah waktunya maghrib. Ini Habib Saleh lagi berbicara, ditegur sama tamu yang nanya, Habib, antum kan Habib, kok nggak sholat?
Habib Soleh senyum. Dia ajak, ayo sini. Kebetulan masjidnya itu di samping rumahnya. Ayo sini. Lihat tuh, siapa yang jadi imam. Ternyata yang jadi imam Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul juga. Satu sisi Habib Soleh sedang melayani tamunya yang bertanya tentang agama Islam. Satu sisi ada lagi Habib Soleh sedang sholat, ngimamin sholat berjamaah. Itulah magamnya orang-orang terdahulu. Inna lillahi ibadan law aradu arad. Allah memiliki manusia-manusia istimewa yang apabila mereka mau Allah turutin kehendaknya. Itulah magamnya para wali-wali Allah. Ini zaman sekarang luar biasa. Hatta makam-makam para wali udah dinafi-nafikan, dibilang nggak ada. Makam wali masih di kotak-kotik. Hati-hati. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Sulamut Taufik menjelaskan kalau orang mati nggak mesti jasadnya harus ada di dalam kubur, tapi ruhnya masuk ke alam kubur. Nggak mesti jasadnya harus ada di dalam kubur. Itu kalau ada orang yang terbang di pesawat, meledak tuh pesawat, jasadnya nggak ada, ruhnya kemana? Jasadnya kagak ada, meledak. Ada orang yang dimakan buaya, ada orang yang dimakan harimau, jasadnya kemana? Nggak ada. Terus ruhnya kemana? Masuk ke alam kubur. Habib pada saat pergi ke Ambon, Habib berziarah kepada Habib Ahmad bin Hud Al-Habsyi di Ambon. Yang Habib dengar cerita dari warga setempat, itu Habib Ahmad bin Hud Al-Habsyi pada saat meninggal, ya, ini jenazahnya masuk ke masjid, tiang alif itu yang di atas, ya, sujud. Keluar lagi dari masjid setelah disolatkan, tuh tiang alif diri lagi. Kemudian dimasukkan itu jasadnya ke dalam kubur, dihadapkan mukanya itu ke kiblat. Seketika itu pula jasadnya hilang dari pandangan mata. Mau diartiin itu ada apa kagak? Kemudian ada lagi cerita di Damaskus, Syria. Udah pernah belum ke Syria? Belum, mau sono. Lagi dibom-bom tuh, mau. Pikir juga. Itu di Damaskus dulu ada orang pembaca Al-Quran. Setelah sekian lama sudah masa tuanya, dia sudah tidak bisa melihat dengan jelas, dia tulis itu Al-Quran dengan tulisan yang jelas. Akhirnya setelah kumpul satu buku itu, satu Al-Quran, dia baca itu dan kemudian diamanatkan oleh anaknya, "Hai anakku, kalau abah meninggal, tolong kau kuburkan ini Al-Quran bersamaku." Singkat cerita, meninggallah abahnya, dikuburkanlah itu juga jenazah bersama Al-Quran tulisan tangannya. Setelah sekian tahun ini anaknya pergi ke Madinah, ya, pergi ke Mekah, ke Madinah untuk melaksanakan haji dan umroh. Dia melihat di toko buku itu ada Al-Quran tulisan tangan abahnya. Ditanya ini tukang toko buku, "Ini ente dapat Quran dari mana?" "Oh, saya dapat dari penggali kubur, saya dikasih ini, suruh taruh sini, tolong antarkan saya ke mereka." Diantarkanlah ke tukang gali kubur. Sampainya di sana ditanya, "Kau mendapatkan Al-Quran ini dari mana?" "Aku saat menggali kubur, aku melihat ini Al-Quran ada bersama jasadnya orang yang masih utuh. Saya ambil itu untuk saya selamatkan agar tidak rusak, sehingga aku titipkan itu di toko buku untuk menjadi, ya, kenangan. Kemudian tolong antarkan saya ke kuburan itu, tolong gali." Digalilah, ternyata yang dilihat adalah abahnya. Pindah tuh jasad dari Syria ke Madinah. Begitulah makam-makamnya para aulia. Hati-hati kita dalam berucap, karena itu timbulin keyakinan kita kepada wali-wali Allah. Cari keberkahan, cari keselamatan, ikutin saja mereka. Kalau wali-wali
mungkin banyak yang tidak melihat. Salah satu yang masih belum lama, meninggal 2 tahun yang lalu, itu ada yang Habib saksikan berkali-kali dia punya karomah. Kalau ada yang menafikan karomah daripada habaib, ini ada satu orang ya, Al Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Qutban As-Segaf di Tuban. Kuburannya di Tuban. Itu Habib saksikan sendiri. Kelapa itu dibelah, keluar airnya bukan air kelapa tapi susu. Jalan, diajak ziarah. Di tengah jalan ada rombongan yang ngikut juga dari berbagai macam daerah, ada dari Surabaya dan lain sebagainya. Ikut, ada salah satu orang yang sengaja nggak ngisi bensin, sengaja biar mogok, berhenti itu mogok itu mobilnya. Sama Habib Abdul Qadir dia ambil itu air aqua, dibacain langsung jadi bensin depan mata Habib. Bahkan sorbannya ini ditutup di tangannya, ditaruh di tangannya, seketika keluar tuh anggur, silakan ini makan, termasuk Habib makan depan mata kepala. Dan kebetulan sering kali Habib Abdul Qadir ini datang ke rumah saya untuk berkunjung menemui Umi. Saya punya orang tua masih hidup. Terakhir beliau sebelum meninggalnya datang ke rumah Umi saya, ya, hanya mau menawarkan Kak Tufa, manggilnya Kak Tufa. Kak Tufa, Umi saya namanya Tufa. Kak Tufa mau minta doa apa? Selamat aja anak-anak dunia akhirat, biar berkah hidupnya. Itu permintaan. Apalagi? Enggak, itu saja. Apalagi? Itu saja. Setelah begitu dia ambil itu gelas, dikeluarkan itu dari tangannya, keluarlah air susu. Itu karomah yang disaksikan langsung oleh saya punya orang tua, ibu saya masih hidup. Karena itu jangan kita terperdaya oleh fitnah-fitnah dunia yang menafikan magam-magamnya para aulia. Ikutin aja orang-orang tua kita, insya Allah kita selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal. Mari sama-sama kita dengarkan selanjutnya untayan mutiara hikmah dari Ad-Da'i ilallah wal mujahid fi sabilih Abuya Kiai Haji Muslih Singgan LC. Waktu dan tempat kita persilahkan dengan segala hormat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.